Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kita hari ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan project based learning kita pada manajemen organisasi di Bukit Asam, di PT Bukit Asam. Next, selanjutnya. Nah, ini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Fajar, dan kedua ada Dwi Pringgodani, yang ketiga ada Fadil Ramadan, yang keempat ada M. Dimas Firmansyah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Noam Fazlur Tafalak. Nah, selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama itu ada teamwork. Jadi teamwork itu sendiri merupakan suatu manajemen perusahaan atau hal yang sangat vital bagi perusahaan, di mana khususnya suatu perusahaan publik pada umumnya itu perusahaan pada pertengahan 2019 misalkan antara unit manajemen risiko dengan sistem manajemen perusahaan menjadi satuan kerja tersendiri. Nah, suatu satuan kerja sistem manajemen perusahaan dan GCG memiliki fungsi diantaranya pengelolaan dan pengendalian sistem yang ada di perusahaan. Dalam arti, termasuk diantaranya melakukan suatu review dan evaluasi terhadap sertifikasi perusahaan, pemantauan GCG, dan sistem kinerja perusahaan. Nah, dalam teamwork ini ada beberapa diagram seperti yang tertera, yaitu struktur organisasi, sistem manajemen perusahaan, dan GCG. Apa itu? Yaitu Corporate Management System and GCG Organization Structure. Yaitu yang pertama itu ada Senior Manager, manajemen perusahaan dan GCG, yaitu Senior Management of Corporate Management and GCG. Yang dimana bawahnya itu ada dua, yaitu Manager System, manajemen perusahaan, dan Manager GCG dan kinerja perusahaan. Next. Nah, kemudian ada pula tujuan dari suatu teamwork itu, ada beberapa tujuan secara khusus. Yang pertama itu untuk meningkatkan suatu kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai tujuan bisnis. Serta yang kedua, memberikan dasar yang lebih baik dalam penyusunan arah strategik. Yang ketiga itu fokus pada praktis standar bisnis terbaik. Yang selanjutnya meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya meningkatkan pencapaian keunggulan kompetitif, menyajikan respon terpadu terhadap berbagai risiko, memperkecil atau meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko, serta meminimalkan dampak atau eksposur risiko. Yang terakhir itu mengoptimalkan tercapainya tujuan perseroan. Nah, sebelah dari tujuan itu terdapat suatu diagram yang mencakup tujuan dari teamwork tersebut. Next. Ya, selanjutnya organizing. Organizing atau organisasi sendiri pada PT Bukit Asam ini adalah struktur tata kelolanya. Yang pertama, pemegang saham dan rapat umum atau RUPS, lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Dewan Komisaris membawahi Komite Resiko Usaha, Pasca Tambang, CSR, dan nominasi PSDM. Lalu di bawahnya Dewan Komisaris ada Komite Audit. Selanjutnya di bawahan dari direksi itu ada audit internal, sekretaris perusahaan, manajemen resiko, sistem manajemen perusahaan, dan CGC. Di bawahnya lagi atau organ pendukung eksternal itu ada audit eksternal atau independen. Selanjutnya. Nah, struktur tata kelola perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana organ perusahaan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Dan kedua, di bawahnya ada Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan direksi sebagai pengelola perusahaan. Organ perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip bahwa masing-masing organ memiliki independensi dan menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk sub-organ perseroan untuk membantu kelancaran operasional serta memberi masukan yang diperlukan kepada perseroan. Pembentukan suborgan ini dilakukan sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Dewan Komisaris telah memiliki komite audit dan komite resiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM.
untuk memberdayakan fungsi kepengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya. Sedangkan direksi memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra dari komite di bawah Dewan Komisaris. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung pada direktur utama tersebut adalah yang pertama ada sekretaris perusahaan, yang kedua adalah manajemen resiko dan sistem manajemen perusahaan, yang ketiga ada satuan pengawasan intern atau SPI. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan implementasi GCG tadi. Yang pertama itu adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar pemegang saham. Dan kedua, mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar pemegang saham, mengendalikan dan mengarahkan hubungan untuk mencapai tujuan tersebut, perseroan berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, mencangkup asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta konsekuen di setiap kegiatan operasionalnya. Lanjut. Baiklah, selanjutnya itu ada peran informasi dalam mengambil keputusan. Peran sistem informasi merupakan alat bantu mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya. Karena manajemen PT Bukit Asam yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Decision Support System atau DSS adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan. Lanjut. Adapun langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu diantaranya yang pertama mengidentifikasi tujuan, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengidentifikasi kemungkinan alternatif pemecahan masalah dengan berbagai macam pilihan, yang keempat melaksanakan dan memantau keputusan. Next. Decision Support System atau DSS merupakan sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Secara implisit juga berarti bahwa sistem ini harus berbasis komputer dan digunakan sebagai tambahan dari kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang. DSS yang baik memiliki 5 karakteristik utama, yakni yang pertama sistem yang berbasis komputer, yang kedua dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan, yang ketiga untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif. Yang keempat, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Next. Adapun tujuan DSS, yaitu yang pertama membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Penggunaan informasi dari DSS. Pada dasarnya, dua pengguna informasi dari DSS oleh manajer, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase intelijensi yang dikemukakan oleh Simon. Selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut pendekatan sistem dan berkaitan dengan fase desain dan pemilihan. Oke, berikutnya profil perusahaan. Di mana pada PT Bukit Asam Tbk ini merupakan salah satu perusahaan yang dinaungi oleh BUMN dengan produksi yang dihasilkan yaitu pertambangan batu bara yang berlokasikan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Di zaman kolonial Belanda pada tahun 1923 sampai 1940, perusahaan ini bernama Air Laya yang pada saat itu masih menggunakan penambangan bawah tanah.
Kemudian seiring berakhirnya kolonial Belanda pada tahun 1950 berganti nama yakni PN Taba atau Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam. Di tahun 1981, tepatnya 1 Maret, merupakan perubahan status dari PN ke PT, sekaligus berganti nama menjadi PTBA, Perseorangan Terbatas Bukit Asam. Kemudian pada saat ini Bukit Asam dijalankan oleh Direktur Utama yang bernama Bapak Asral Ismail, serta terdapat direktur lainnya yang mengelola perusahaan tersebut. Next. Adapun visi dan misi di perusahaan Bukit Asam. Untuk visi perusahaan energi gas dunia yang peduli pada lingkungan. Kemudian misinya mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan instansi untuk memberikan nilai tambah yang maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Okay, next. Di dalam perusahaan ini terdapat pula tata nilainya. Yang pertama, visioner, yaitu mampu melihat jauh ke depan dan membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, inovatif, selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, integritas, yaitu mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, berkomitmen, dan tanggung jawab. Yang keempat, profesional, melaksanakan semua tugas sesuai kompetensi dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh dalam kerjasama untuk keahlian yang terus-menerus meningkat. Yang kelima, sadar biaya dan lingkungan, yaitu memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atas asas manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan. Oke, next. Adapun budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini ada 4. Itu kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas. Oke, lanjut. Nah, untuk produk utama di perusahaan ini yakni batu bara, di mana batu bara ini merupakan produk utama di PT Bukit Asam yang mempunyai sifat menghasilkan panas yang tinggi sehingga dapat difungsikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik umumnya yang ada di Indonesia. Okay, next. Terus ada manajemen organisasi. Pada perusahaan ini mempunyai struktur organisasi yang dikepalai oleh direktur utama dan mempunyai direktur lainnya yang menjalankan perusahaan tersebut, seperti direktur pengembangan usaha, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, serta direktur operasi dan produksi. Untuk bidang pengawasan dalam menjalankan suatu perusahaan dinamakan dengan komisaris. Pada perusahaan ini terdapat beberapa komisaris yang bertugas dalam hal itu, seperti komisaris utama dan komisaris independen. Oke, next. Oke, berikut ini bentuk struktur organisasinya. Next. Nah, bisa dilihat pada tampilan layar. Ada beberapa jabatan yang dipegang. Yang pertama, direktur utama sebagai presiden direkturnya Bapak Asal Ismail, kemudian ada direktur lainnya, direktur pengembang usaha, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur operasi produksi. Nah, ini bisa dilihat di tampilan layar. Oke, lanjut. Next. Oke, dapat dikaji bahwasannya pada perusahaan PT Bukit Asam ini menerapkan sistem manajemen modern, yang dimana pada sebelumnya dengan direktur utama sebagai top manager dan jajaran bawahnya sebagai middle manager serta top line manager. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu analisis SWOT. Poin pertama ada strength atau kekuatan dari PT BA ini. Yang pertama, sebagai BUMN sekaligus perusahaan publik dengan rekam jejak yang baik, profesional, dan dipercaya. Poin kedua,
pengalaman dan keahlian dalam bidang pertambangan batu bara. Yang ketiga, memiliki brand yang baik dan dikenal luas. Yang keempat, kemampuan pendanaan yang cukup besar dan tidak memiliki hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, memiliki aset yang cukup besar di beberapa wilayah, termasuk lahan yang cukup luas sebelum dan sesudah penambangan. Lalu aspek yang kedua ada weakness atau kelemahan dari PT BA ini. Yang pertama, sebagian besar area proyek pengembangan berada tumpang tindih dengan pemilik lain, seperti usaha perkebunan, HTI, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, proses penambangan yang sebagian besar masih mengandalkan pihak ketiga. Lalu yang ketiga, angkutan batu bara sangat bergantung dengan PT KAI. Yang keempat, proses pembebasan penguasaan lahan yang rumit dan panjang. Lalu yang terakhir, kinerja dan pengembangan anak perusahaan atau unit bisnis belum optimal. Lalu aspek yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik menjadi potensi pasar PT BA, yaitu batu bara dan PLTU atau listrik. Yang kedua, energi listrik yang berbasis batu bara masih memegang peranan penting dan cukup besar untuk waktu mendatang. Yang ketiga, pengembangan bisnis seperti bisnis pengelolaan lahan dan aset serta perkebunan atau HTI atau green energy ke depan. Yang keempat, peluang untuk melakukan usaha pengembangan bisnis atau aset dengan cara non-linear atau sekuritas atau monetisasi aset. Lalu aspek yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, beberapa negara yang sudah membatasi impor dengan kualitas tertentu, misalnya Jepang. Banyaknya penambang batu bara skala kecil dan menengah di sekitar wilayah penambangan PT BA. Ketergantungan PT BA yang besar terhadap PT KAI. Yang kedua, tumpang tindih lahan dan proses pembebasan atau akuisisi yang sulit dan memakan waktu yang lama akan sangat mengganggu kelancaran proyek pengembangan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.